Selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari bersama-sama kita akan memuji muliakan nama Tuhan dalam ibadah doa Rabu. Dan marilah kita akan bersama-sama menaikkan pujian, mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyembah Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Bila ini menjadi pujian penyembahan kita naikkan dengan segenap hati kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Haleluya, sungguh namamu kudus ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang sudah menebus dosa-dosa kami, Allah yang hidup dan penuh kuasa, yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan. Pada malam hari Tuhan, kami segenap jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau menyucikan, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan perkenan-Mu, untuk kasih setia rahmat-Mu, pertolongan penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan pada malam hari Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, dan kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau bersyafaat kepada-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja, berkarya, melawat, menjamah, memberkati kami semuanya. Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Dan bila kami percaya bahwa Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sungguh Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia terus beserta dengan kita, dan Dialah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bersukacita, memuji muliakan nama Tuhan.
menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Allah sumber kuatku, hanya Dia milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita dengan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita memerlukan Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan mengasihi kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya di dalam Yesus Kristus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mohon ampun setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang tahirkan setiap hidup kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami undanglah Roh Kudus berkarya atas hidup kami, hamba-Mu dan juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Beri hikmat pengertian supaya kami ini boleh mengetahui dan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih, berbicara Tuhan, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita pelajari pada malam hari bersama-sama. Malam hari ini saya ambil judul tema berkemenangan di dalam krisis. Karena kita menyadari di masa-masa pandemi ini satu hal yang luar biasa yang boleh menerpa, menghantam kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini, di dalam setiap sendi-sendi elemen dalam kehidupan, tanpa terkecuali baik itu secara kesehatan, finansial, bahkan secara rohani itu juga menghantam, sehingga hari-hari ini banyak sekali orang-orang di seluruh dunia tanpa terkecuali setiap anak Tuhan juga mengalami satu krisis yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita renungkan demikian juga yang dialami, krisis yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu, di mana waktu itu sebelum ada raja untuk menjadi pemimpin di bangsa Israel, di zaman hakim-hakim ini yang menjadi pemimpin ini adalah hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan. Kalau di dalam perikop di pasal yang ke-6 di sebelumnya itu ada pemimpin, yaitu Nabi Deborah yang memimpin kurang lebih 40 tahun bangsa Israel mengalami satu keamanan, hidup tentram, damai sejahtera. Dan setelah Nabi Deborah tidak ada, kemudian selama kurun waktu 7 tahun bangsa Israel ini penyimpang dan hidupnya meninggalkan Tuhan, sehingga bangsa Israel tertindas oleh kaum Midian dan bangsa Amalek. Kalau dikatakan di ayat yang ke-6, di pasal yang ke-6 itu, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Nah, kenapa? Dimulai dari yang namanya hidup mereka mulai bergeser. Tuhan izinkan krisis terjadi dalam hidup kita, sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang biasa. Tetapi di balik itu sebetulnya kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan ini mengizinkan supaya kita ini introspeksi diri kita kembali. Sebetulnya di dalam hidup ini ketika krisis itu mulai terjadi, maka akan terjadi penampian, sehingga akan muncul nanti. Sebetulnya ada dua hal. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita sebetulnya? Ada dua. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau sebetulnya dalam hidup kita ini tanpa kita sadari kita ini bergeser dan mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Seperti juga bangsa Israel waktu itu, zamannya Gideon ini. Kenapa? Mereka ini condong hidupnya menyembah kepada Baal yang sifatnya jasmania, yang sifatnya itu ada wujudnya. Mereka ini jemu kepada
yang sifatnya rohani yang tidak kelihatan. Hari-hari ini juga kita menghadapi hal yang sama ketika masa-masa pandemi yang kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan ini, sehingga kita ini tidak bisa beribadah secara tatap muka bersama-sama secara seremonial. Itu yang membuat banyak anak-anak Tuhan juga mengalami pergeseran, hidupnya mengalami penurunan secara roh. Ya, ini menunjukkan sebetulnya bahwa kita ini pada dasarnya tidak benar-benar bersandar kepada Tuhan, tetapi bersandar kepada sifatnya yang jasmania. Mungkin orang kecenderungan kalau ibadah itu lebih mantap kalau bisa rame-rame bareng-bareng dengan banyak rekan-rekan atau umat bersama-sama. Itu yang akan menggugah kita. No. Ibadah yang benar kalau di dalam firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 23, ibadah kita ini adalah melalui roh dan kebenaran. Jadi sebetulnya bagaimana sikap hidup kita yang benar. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah. Ada Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita ini bisa menyembah Tuhan. Bukan secara fisik, bukan secara lahiriah saja. Nah, kita akan renungkan bagian firman Tuhan. Berkemenangan di dalam krisis. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita ini mengalami satu tekanan yang hebat, kita akan lihat bersama-sama tentunya. Apakah benar-benar hidup kita ini sudah mengandalkan Tuhan tetap, atau kita ini mengandalkan yang sifatnya hal yang jasmani, yang duniawi, atau diri kita sendiri, atau materi kita. Supaya kita menjadi berkemenangan di dalam krisis, yang pertama yang kita harus kerjakan adalah kita harus ingat dan kembali datang kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, ketika bangsa itu mengalami satu tekanan yang hebat karena penindasan dari orang Midian, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Harus kita sadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Krisis ini pun semuanya juga dalam kendali Tuhan. Ketika ada satu permasalahan yang begitu pelik dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan tetap beracara dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat bagaimana hidup kita ini benar-benar bersandar kepada Tuhan. Tuhan sabar dengan hidup kita. Tuhan juga sabar dengan hidup bangsa Israel di masanya Gideon. Ketika orang Israel berseru, saya lanjutkan yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan baik-baik di ayat yang terakhir. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ketika kita mulai disadarkan bahwasanya ada sesuatu hal yang melenceng dari hidup kita, ada sesuatu hal yang keliru, hal yang harus kita kerjakan berikutnya, yang kedua adalah kita harus memperhatikan pesan Tuhan. Jangan abaikan itu. Kalau minggu kemarin Bapak Gembala sampaikan di dalam firman-Nya bagaimana kuasa kita ini untuk mentaati firman Tuhan yang luar biasa. Hidup kita akan senantiasa berkemenangan dan berhasil. Beberapa waktu kemarin itu disampaikan ada tokoh-tokoh Alkitab ini yang senantiasa hidupnya bersandar memegang firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan juga belajar. Yang pertama, yang kedua adalah memperhatikan pesan firman Tuhan. Itu penting. Tuhan senantiasa ingatkan dalam hidup kita hari lepas hari, lewat apapun, baik itu lewat pesan, message yang disampaikan, yang dibagi oleh rekan kita, teman kita, saudara kita di banyak grup WhatsApp dan sebagainya. Kita juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat online, ataupun kita bisa mendengarkan lewat rekaman apapun. Itu adalah pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan inginkan supaya kita ini sadar dan memperbaiki
setiap hal-hal yang keliru dalam hidup kita. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita lihat di ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat yang ke-12 ada sesuatu hal yang menarik. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bayangkan, hari itu yang terjadi di bangsa Israel, khususnya di suku Manasye, itu juga yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, di masa-masa pandemi. Bagaimana bangsa Israel itu terkungkung, hidup di dalam ketakutan, bersembunyi, tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam ketidaksanggupan mereka juga tidak tahu, dan mereka juga tidak ngerti sampai kapan keadaan seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Itu pun juga dialami oleh banyak manusia, banyak dari setiap kita ini saat ini. Kita tidak ngerti pandemi ini sampai kapan. Kita juga tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Bahkan kita juga hidup di dalam ketakutan. Seperti Gideon waktu itu ketika ditemui oleh malaikat. Hal yang ketiga yang berikutnya adalah untuk menjadi kita ini berkembang di dalam krisis, adanya transformasi diri ketika kita ada satu perjumpaan dengan Tuhan. Ya, transformasi diri itu ada dua. Dari mana? Dari luar itu mempengaruhi hidup kita, yang tampaknya hanya secara luar saja, jasmania, itu sifatnya temporer, sementara. Tetapi ketika kita ini bisa bertemu dengan Tuhan, karena kehadiran Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan, karena kuasanya dialirkan, karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu akan mengubah apa yang ada di dalam ini, sehingga keluar dan juga memberikan dampak ekses yang positif dalam hidup kita. Bapak Ibu perhatikan ayat berikutnya, ketika malaikat bilang bahwa diberkatilah Tuhan menyertai engkau, hei pahlawan yang gagah perkasa. Pertanyaannya adalah, apakah Gideon itu memang seperti yang Tuhan sebutkan? Kenyataannya enggak. Karena waktu itu Gideon itu seorang pengecut yang hanya bisa bersembunyi di dalam satu tempat pemerasan anggur di dalam gua-gua untuk menggiling gandum waktu itu. Kontradiksi dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan. Bahkan ketika malaikat itu sampaikan pesan itu, apa yang dikatakan Gideon? Gideon katakan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang kenyataannya Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita ini tidak bergantung kepada Tuhan, maka secara otomatis dunia ini akan menggeser paradigma pemikiran kita. Padahal Tuhan itu sudah rancangkan jelas bahwasanya kita ini adalah ditentukan untuk menjadi pemenang di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita ini tidak lebih daripada seorang pemenang. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tetapi hari itu didapati Gideon menghadapi bahwa pola pikirnya ini, aku ini sudah tidak dikasih Tuhan. Buktinya Tuhan tidak mengindahkan hidup kami. Kami ini hidup menderita, terkungkung, sehingga kami hidup ketakutan. Ketika orang itu mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah konsep yang ada di dalam pikiran kita. Ya, saya ini beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seseorang. Waktu saya ini ada rapat pengurus RW, saya ketemu dengan satu ketua RT di satu wilayah kami, yang saya juga tahu bahwa orang ini adalah anak Tuhan dan kebetulan pekerjaannya driver ojol.
Karena sepengetahuan saya, banyak dari teman-teman saya itu yang juga jadi driver ojol itu berkata bahwa saat-saat pandemi ini lesu sehingga susah banget ya. Ketika di dalam perbincangan kami ini di pertemuan itu, saya juga ajukan satu pertanyaan yang sebetulnya sifatnya saya ini ingin menyampaikan satu empati karena kondisi yang seperti ini. Ketika saya mulai pancing pertanyaan, bagaimana Pak kondisi seperti ini, apakah mengalami satu penurunan? Yang justru yang saya dengarkan adalah kebalikannya. Bapak ini bilang, enggak ada itu Mas, malah biasa, seperti biasa saja kok. Ya saya tetap orderannya juga banyak dan sebagainya. Saya kaget. Oh ya, iya. Loh, padahal saya dengar kalau dari banyak teman-teman itu sepi dan sebagainya. Enggak, kenyataannya saya juga dari bulan Maret dan seterusnya ini masih jalan seperti biasa aja. Ini yang namanya saya jadi terberkati ya. Satu konsep pikiran yang punya positive thinking ya. Di dalam suatu hal krisis ini, di mana banyak orang itu pikirannya negatif seperti juga yang disampaikan oleh Gideon. Tetapi kita mau belajar dari Bapak ini yang punya positive thinking. Itu kenapa? Karena konsep dirinya itu sudah benar. Bahwa senantiasa ketika Tuhan ada menyertai hidup kita, apapun yang terjadi Tuhan itu tetap beracara. Saya akan buka sebentar di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Supaya kita ini mengerti bahwa hanya ada satu jaminan bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita, Dia yang berjalan di depan kita dan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggal kita. Supaya hidup kita ini jangan takut dan jangan patah hati dalam keadaan apapun. Mari kita belajar bersama-sama menjadi orang berkemangan di dalam krisis. Yang berikutnya, yang keempat, supaya kita ini mau belajar percaya kepada firman Tuhan. Memang waktu itu ketika firman Tuhan disampaikan oleh Gideon, tidak secara otomatis Gideon itu langsung percaya. Enggak, dia ini sampaikan keluhannya karena pola pikirnya yang masih sifatnya pesimis tadi. Tuhan mulai ubah lewat firman Tuhan. Berikutnya di ayat yang ke-14 saya lanjutkan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, berfirmanlah, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini ada penegasan kembali. Ini Tuhan sendiri yang mengutus, Tuhan yang berfirman. Tidak sampai di situ. Ketika Gideon ini masih saja ngeles, masih saja membantah. Di ayat yang ke-15. Tetapi Tuhanku, dengan apakah aku bisa menyelamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku ini yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku ini yang paling muda di antara keluargaku. Tuhan tidak putus asa dengan hidup kita. Tuhan tidak putus asa dengan Gideon. Ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tentunya kita mau belajar berkemenangan di dalam krisis. Mau tidak mau, kita harus hidup kita fokus kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Apakah itu mudah? Tidak. Bapak Gembala kalau minggu yang lalu itu sampaikan, untuk percaya kepada firman Tuhan itu bukan perkara yang ringan. Dari contoh Abraham, dari contoh yang lain. Bagaimana kita bisa mempercayai firman Tuhan? Mau tidak mau, hidup kita ini harus senantiasa bergaul dengan firman Tuhan. Daud katakan di Mazmur pasal yang ke-1, ya, diberkatilah orang ini yang hidupnya senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga hidupnya akan diberkati.
Kebenaran itu yang akan menimbulkan yang namanya kepercayaan. Ini yang disebut iman, ya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi itu pun tidak berhenti sampai di sini. Ada yang harus kita lanjutkan berikutnya. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Di dalam Yakobus pasal yang kedua 17. Tentunya kita harus mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita ini disebut anak Tuhan, bagaimana kita ini menyatakan kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang keempat, ayat pasal yang ke, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Untuk bisa menuruti perintah-perintahnya, mau tidak mau kita harus bergaul dengan firman-Nya. Kita harus selalu baca firman Tuhan. Kita harus senantiasa cari kebenarannya. Itu yang akan menumbuhkan yang namanya trust, percaya kita, iman kita. Bagaimana mungkin anak-anak Tuhan bisa punya iman, bisa punya kepercayaan kepada Tuhan kalau hidupnya tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan? Itu suatu hal yang mustahil. Yang terakhir, bagaimana berkemenangan di dalam krisis ini ketika kita sudah sampai tahapan percaya kepada firman Tuhan. Yang saya sampaikan tadi, iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati. Untuk itu, yang berikutnya adalah taat melakukan firman Tuhan. Di dalam perikop Gideon ini, pada akhirnya dia percaya. Itu pun butuh proses, karena dia juga butuh confirm sampai 3 kali. Dia butuh tanda. Bagaimana ketika dia ini meminta tanda dari Tuhan di bulu domba, di pagi hari misalnya ada embun sampai 3 kali, bahkan sampai dibalik. Kalau yang pertama ada airnya, kemudian dibalik, yang lain basah, bulunya ini kering. Itu pun terjadi. Dan sebetulnya Tuhan itu confirm bagaimana Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, baik ada di bumi maupun di alam semesta ini. Dan kita harus percaya bahwa Yesus pun sudah berkata dengan jelas di dalam Matius ayat 28, bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadanya. Dan jaminan Tuhan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kita boleh melewati setiap musim dalam hidup kita, tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dalam hidup kita. Kita harus pegang itu. Tuhan yang menyertai. Bahkan Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamanya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer, yang artinya Tuhan itu keselamatan adalah Jehovah Shalom. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang ketika ada penyertaan Tuhan, ada garansi dari Tuhan, itu yang membuat hidup banyak orang-orang itu menjadi ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada jaminan dari Tuhan. Bapak Ibu harus ingat, ketika Gideon melakukan ketaatan dalam setiap prosesnya, kalau di pasal yang ke-7 ke-8 ketika dia perang menghadapi kurang lebih 135.000 pasukan dari Midian dan Amalek. Bapak Ibu bayangkan, ketaatan Gideon ini juga diuji ketika melakukan firman Tuhan. Yang tadinya dia ini bawa 32.000, mundur 22.000, tinggal 10.000, disaring lagi, tinggal 300 orang yang dipilih Tuhan untuk menyertai Gideon. Apakah itu menyurutkan iman Gideon? Tidak. Dengan 300 orang, Gideon bisa mengalahkan ratusan ribu tentara musuhnya. Karena kita harus percaya, bagian kita ini adalah apa? Taat melakukan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang turut mengerjakan. Dalam Filipi pasal yang kedua 13, bahwa Allah yang turut mengerjakan dalam kerelaannya, itu yang mendatangkan kebaikan. Bahkan Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala apapun, baik dalam keadaan baik ataupun buruk, Tuhan tetap turut bekerja.
Hari ini kita juga harus menyadari, sekalipun di dalam krisis sebetulnya toh Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Buktinya kita tetap survive hingga saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita belajar berkemenangan di dalam krisis, supaya kita ini ingat, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita ini boleh koreksi. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Kalau kita ini sudah bergeser harapan kita, mari Bapak Ibu, jangan kita ini menjadi orang yang bebal. Yang pertama, kita harus ingat dan kembali kepada Tuhan. Kemudian ketika kita mau berjumpa kembali dengan Tuhan, ada satu transformasi yang terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, ada suatu pembaruan dalam diri kita yang itu akan memberikan dampak yang positif, sehingga setiap pikiran-pikiran yang negatif itu disingkirkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan keoptimisan. Yang berikutnya, yang ketiga, kita mau belajar untuk senantiasa memperhatikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Yang keempat, kita mau percaya kepada Tuhan, butuh proses, mau senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang terakhir, mari kita mau belajar lakukan firman-Nya dalam ketaatan, dan percayalah Tuhan akan membuat segala sesuatunya luar biasa, seperti yang juga dialami oleh Gideon. Dan kita juga percaya ketika kita mau melakukan dalam ketaatan, hidup kita juga akan diubah Tuhan, dan Tuhan membawa kita di dalam kemenangan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami ini ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam krisis. Kami percaya Tuhan, ketika itu terjadi, Engkau yang pegang kendali, dan kami percaya Engkau punya rancangan rencana yang indah buat hidup kami. Mari Tuhan, ketika kami ini ya Tuhan diingatkan, kalau hidup kami ini bergeser dari Engkau, kami mau balik kepada Engkau Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau kembali, sehingga hidup kami ini mengalami satu transformasi sejati. Ada sesuatu yang ilahi yang boleh dialirkan ketika kami ini datang kepada Tuhan, sehingga kami ini punya cara pandang yang positif dalam hidup kami. Kami mau perhatikan setiap firman yang boleh Engkau kirim dalam hidup kami. Dan kami mau percaya setiap firman-firman-Mu ini Tuhan. Setiap kuasa firman itu tidak ada kembali yang sia-sia. Semuanya itu akan digenapi, berhasil dalam hidup kami. Ketika kami mau belajar taat di dalam kami melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, khususnya jemaat-Mu GBI Telah Kumulya. Kau berkati mereka semua Tuhan, dan juga hamba-Mu, di mana kami ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam setiap krisis-krisis yang kami alami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita dikuatkan, diberkati dari firman Tuhan yang bersama-sama kita terima pada malam hari ini, sebelum kita berdoa, saya mempersilahkan Bapak Ibu seluruh jemaat untuk mempersiapkan persembahan kita bersama-sama. Kita berikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bersama-sama dengan keluarga, mengikuti ibadah online, mari bersehati kita berdoa. Kita sehati bersama-sama untuk kita membawa setiap pergumulan melalui doa-doa yang kita sampaikan. Adapun pokok-pokok doanya, yang pertama, kita terus mendoakan untuk gereja kita, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jangan lupa Bapak Ibu menopang para pemimpin melalui doa-doa kita, terutama Bapak Pendeta Yosua Nugroho, seluruh para diakon, pengurus gereja, juga pemimpin-pemimpin organisasi, pembina ketua KPW, guru-guru sekolah minggu, juga guru-guru PAUD. Semuanya dipakai oleh Tuhan di dalam melayani Dia, buat hormat kemuliaan bagi namanya. Juga kita terus doakan supaya jemaat mengalami terus pengenalan akan Allah melalui
setiap ibadah yang kita laksanakan. Doakan Bapak Ibu, kita bersama-sama menggumuli untuk proses pembangunan gedung PAUD dan TK yang saat ini sedang berlangsung, supaya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk rencana Natal yang akan dilaksanakan di bulan Desember, seluruh panitia, dana kita doakan. Juga kita mendoakan untuk goal kehadiran gereja kita 350 jiwa dan goal persembahan 59 juta. Juga pelayanan kita yang ada di Pucanggading, mohon terus Bapak Ibu menopang dalam doa supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, nanti kita akan berdoa buat yang sakit, yang lemah iman, orang-orang baru, juga orang-orang yang baru bergabung. Kita akan terus doakan supaya mereka tetap setia, bertumbuh melalui pelayanan yang kita laksanakan meskipun kita beribadah secara online. Yang lemah iman kita terus doakan. Kalau Bapak Ibu ingat mengenal namanya, mari sebut namanya, kita akan doakan supaya Allah Roh Kudus yang menjamah setiap mereka yang lemah sehingga mereka dibangkitkan dan kembali setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga, nanti ada kesempatan kita berdoa secara pribadi. Dalam situasi apapun, mari Bapak Ibu, kita bergantung harap kepada Tuhan. Kita tekun di dalam doa, kita setia di dalam doa, dan kita serahkan segala pergumulan, segala tantangan, masalah persoalan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup membuat jalan keajaiban di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Saya akan mengawali dengan berdoa, nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dilanjutkan bersama dengan keluarga. Mari kita bersehati bersama-sama malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mengucap syukur karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu, rangkaian ibadah, doa dan pujian boleh kami lewati dengan penuh sukacita. Kami menaikkan segala ucapan syukur, pujian, penyembahan, pengagungan kami, secara khusus firman Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, yang terus memberikan kami pengharapan, yang terus meneguhkan kami di tengah-tengah situasi kondisi apapun juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau terus memberkati khususnya hamba-Mu, Bapak Diakon Timotius Dedi Katarso, diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa malam hari ini menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, terus kami berdoa berserah. Engkau Tuhan yang berkarya di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, berkembang. Mereka semakin hari semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, hidup berpaut kepadamu, dan sungguh-sungguh hanya menaruh harapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu pribadi lepas pribadi umat-Mu yang ada di gereja ini, sungguh-sungguh Tuhan boleh mengalami satu kebangunan rohani secara pribadi, sehingga mereka boleh terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, bahkan terus memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mengiring Engkau, mengasihi Engkau, bahkan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Doa kami kepada seluruh para pemimpin, secara khusus buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkaulah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Oleh karena itu kami serahkan hamba-Mu, Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, menopang seluruh pelayanannya, diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami percaya, kami yakin hamba-Mu
boleh terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini bersama seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memberikan kepada hamba-Mu kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita yang terus mengalir melimpah di dalam kehidupannya. Sehingga kami percaya setiap tantangan apapun yang dihadapi, ketika hamba-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, dalam penyertaan-Mu, dalam topangan-Mu, kami percaya Bapak Pendeta bisa melampaui, melewati segala masalah persoalan oleh karena topangan kuasa Tuhan Yesus yang berkarya dalam seluruh kehidupannya. Beri kesehatan, kekuatan, Tuhan kami percaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan Tuhan Yesus kekuatan yang prima, kesehatan yang prima. Anak menantu cucu semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, semua ada dalam naungan kasih-Mu, sehingga mereka semuanya boleh diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Para diakon, pengurus gereja, para pemimpin organisasi, pembina ketua KPW, juga kami serahkan guru-guru sekolah minggu, guru PAUD Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang mengurapi, menjamah, memberikan kepada setiap kami kesanggupan, kekuatan di dalam kami melayani Engkau, sehingga setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat, dan setiap pelayanan kami boleh menjadi satu pelayanan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih, anak-anak sekolah minggu terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Kami juga terus berdoa, kami menyerahkan untuk anak-anak muda, supaya anak-anak muda terus mengalami kebangunan rohani, baik PKMB, PMBI, PKMB Alfa, semuanya dijamah, sehingga anak-anak muda ini terus kuat Tuhan, berakar teguh di dalam Kristus Yesus, menjadi anak-anak masa depan, anak-anak yang penuh dengan pengharapan, karena mereka hidup berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan gerejamu, pembangunan gedung PAUD dan TK. Kami juga berdoa Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk tenaga pengajar. Kami berharap kepadamu, Engkau Tuhan yang akan mempertemukan dengan orang yang tepat. Kami percaya, kami yakin akan Tuhan Yesus pengharapan kami di dalam Engkau. Berkati seluruh tukang, berkati juga Tuhan setiap tahapan demi tahapan Engkau menolong, supaya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan keamanan dan keselamatan. Terima kasih, rencana Natal tanggal 25 Desember kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh panitia, setiap tahapan demi tahapan yang kami sekarang sedang susun. Kami mohon hikmat tuntunan kuasa-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Goal kehadiran untuk gereja-Mu 350 jiwa, goal persembahan 59 juta. Tuhan, kami bergantung harap berserah kepadamu. Kami terus berdoa buat seluruh umat-Mu, supaya kami mengimani, mempercayai mereka juga terpelihara sempurna ketika mereka taat, mereka setia, mereka mengasihi, dan mereka mentaati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, yang sudah beberapa minggu Tuhan kami mengadakan ibadah secara tatap muka. Kami mohon perlindungan-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit. Biarlah umat-Mu boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga kehadirannya terus meningkat Tuhan, bisa mencapai 50 orang dalam ibadah. Demikian juga kami berdoa untuk goal persembahan 5 juta. Kami juga terus berdoa setiap rangkaian kegiatan ibadah. Tuhan menolong, memberkati, mengurapi, menjamah seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana. Terima kasih Bapak, kerinduan kami punya tempat secara permanen mandiri Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang menjamah bangsa kami, supaya bangsa kami boleh menjadi satu bangsa yang bertobat, yang mengasihi Engkau.
para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami berdoa juga untuk anggota MPR, DPR, DPD RI, seluruh penegak hukum, supaya bersinergi Tuhan, di dalam memajukan bangsa kami, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi. Kami bergantung harap kepadamu, kami percaya kepadamu. Engkau yang menjamah bangsa kami, Engkau yang memberi hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga setiap keputusan, setiap langkah yang diambil boleh sungguh-sungguh membawa manfaat dampak buat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri kami. Terima kasih Bapa, jauhkan dari segala perpecahan. Engkau juga menjamah ekonomi Tuhan supaya bisa terkendali. Kami berdoa setiap orang-orang yang ingin membuat kekacauan, kegaduhan, perpecahan, kami patahkan dalam nama Yesus. Keutuhan negeri kami dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, kami berdoa juga untuk kota Semarang. Engkau terus melingkupi, Engkau terus menjagai dan melindungi, supaya kota Semarang menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Engkau memberkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Kami percaya, kami yakin Semarang Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan pandemi, semakin hari semakin turun, menjadi zona hijau, dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau yang berkarya ketika umat-Mu bersama-sama berdoa. Terima kasih, Engkau mengaruniakan keamanan, ketentraman, damai sejahtera, sehingga kota Semarang terus maju membangun demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kota. Terima kasih Bapa, daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Engkau mengurapi, memberkati. Bapak Lurah dan seluruh staf yang ada di kelurahan, Engkau memberkati. Kami menopang di dalam doa, Engkau memakai para pemimpin kami di dalam memimpin khususnya wilayah Telogo Sariwetan. Mereka boleh bertindak dengan adil, bijaksana, penuh dengan toleransi, sehingga keberadaan gereja-Mu boleh menjalin satu hubungan yang semakin hari semakin luar biasa bersama pemerintahan khususnya di Kelurahan Telogo Sariwetan. Berkati masyarakat sekitar, baik tetangga kanan, kiri, muka, belakang, diurapi, diberkati, sehingga kami saling menghormati, saling toleransi di antara kami. Terima kasih malam hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah masalah persoalan yang sedang dihadapi. Kami percaya Engkau terus menopang, Engkau terus menjamah. Kami juga ingat buat setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang lemah, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pak Budi Wibowo dijamah, dipulihkan saraf-saraf matanya, sehingga mengalami keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bu Dwi Laswiati, Bapak Yeskel Sunardi, kami serahkan juga Tuhan Yesus dalam tangan kuasa-Mu. Pak Yunus Amin Priyadi, kami juga berdoa buat Bu Tan Lisnio, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, kami berdoa Engkau menjamah, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pada malam hari ini, setiap jemaat-jemaat-Mu yang bertelut, bersujud di hadapan hadirat-Mu, dengan segala pergumulannya, Engkau menolong, menopang. Engkau senantiasa Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah umat-Mu yang bergantung harap berserah kepadamu. Bila rancangan kehendak-Mu boleh terjadi dalam kehidupan umat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam hidup mengasihi Tuhan, dan hidup berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri doa kami, dan seluruh keluarga-keluarga akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang lain. Engkau kiranya menjamah, mengurapi, dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.